Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul dalam kondisi sehat walafiat pada sore hari ini dalam acara pengajian rutin Astra Daihatsu HR Muhammad Surabaya tanggal 17 Februari 2022. Tidak lupa juga junjungan untuk Nabi Muhammad SAW. Tetap kita sholawat untuk baginda Rasulullah, karena berkat tauladannya beliau kita semua masih bisa memberikan dan bisa memberi contoh yang baik untuk keluarga tercinta kita di Astra Daihatsu HR Muhammad Surabaya. Yang kami hormati kepada Bapak Aris Dwi Irawan, Bapak Suwoto, dan rekan-rekan kerja yang sudah hadir pada sore hari ini. Acara kita hari ini seperti biasanya yang sudah kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya, kita akan pengajian rutin dan akan ada seremoni Purna Bakti Bapak Sujanto yang akan berakhir masa baktinya pada 19 Februari 2022. Untuk mempersingkat waktu, mungkin dari manajemen bisa memberikan sepatah dua kata untuk pembuka acara pengajian pada sore hari ini kepada Bapak Aris Dwi Irawan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yang pertama saya ucapkan selamat datang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman semua. Nah, pada kesempatan sore hari ini di majelis yang sangat mulia ini saya sangat bersyukur kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita sebagai umat Islam masih bisa mengikuti suri tauladan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita implementasikan dalam keseharian kita, menempatkan diri sebagai hamba Allah untuk selalu beribadah dan menyembah kepada Allah, dan kita implementasikan juga dalam keseharian kita memenuhi kewajiban kita sebagai karyawan di Astra International Daihatsu, bekerja terus kemudian mencari nafkah untuk keluarga kita tercinta di rumah. Yang selanjutnya saya ucapkan syukur terima kasih kepada Pak Yai yang sudah bersedia hadir dalam acara sore hari ini, dalam acara rangkaian pengajian dan doa bersama, beserta nanti ada acara apresiasi dan juga pelepasan Pak Yanto yang akan memasuki masa Purna Bakti. Dari saya sangat berterima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir. Kenapa acara ini dibuat dan kenapa acara ini ada? Ya, tentunya manajemen berusaha memberikan kenangan yang manis teman-teman semua ya kepada Pak Yanto yang telah berkarya kurang lebih sekitar berapa tahun Pak Yanto? Lama ya, kurang lebih sekitar 30 tahunan sepertinya ya. Jadi kita berikan goresan tinta emas istilahnya atas karya-karya beliau yang sudah ditorehkan di Daihatsu ini. Sehingga teman-teman yang sudah hadir di sini saya sangat ucapkan terima kasih. Kemudian yang kedua, harapannya dalam pengajian nanti kita bisa bermuhajat kepada Allah, berdoa kepada Allah semoga cabang Daihatsu HR Muhammad di tahun 2022 ini diberikan kekuatan, diberikan istilahnya itu mukjizat, sehingga mungkin cabang lain dalam mencapai target itu susah, tapi di tempat kita enjoy dan juga bisa mencapai target-target tersebut. Nah, apapun itu kalau sudah dinaungi oleh Allah, sudah diberikan rahmat oleh Allah, itu pasti akan bisa terjadi. Ya, semoga bengkelnya rame, penjualan unitnya juga rame, dan di bulan Februari ini bismillah kita bisa mencapai target yang sudah ditentukan dari perusahaan. Tetap core value ya, core value Daihatsu. Apa Mbak? Yang pertama champion spirit, terus kemudian yang kedua strive for excellence, yang ketiga integrity, yang keempat teamwork, yang kelima
customer focus. Jadi core value kita itu nanti menjadi bagian dari istilahnya itu proses kinerja kita di DSO HR Muhammad. Rasanya itu dari saya sebagai pembukaan acara pada sore hari ini. Ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf mewakili manajemen dan juga mewakili panitia. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Aris Dwi Irab sebagai perwakilan dari manajemen. Kemudian kita masuk ke acara inti, yaitu pengajian rutin yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Fauzan Arif. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Beliau Pak Aris, Pak Yanto yang kami hormati, yang semuanya kita menghormati beliau. Mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, diberi kesehatan oleh Allah, diberi kemudahan dalam segala aktivitas kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bil intifa wal ikhtisar. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita sama-sama diberikan kesehatan oleh Allah, diberi kenikmatan oleh Allah, diberikan anugerah yang sangat hebat. Tidak ada lain, anugerah yang sangat hebat adalah al-iman, al-islam. Lebih-lebih kesempatan kita untuk berkumpul, bermajelis, bertaklim di sini. Semoga itu nanti seperti yang dikatakan oleh Pak Aris tadi, bisa mempermudah kita dalam segala ucapan, dalam segala aktivitas, dalam segala kegiatan kita nanti bisa benar-benar diberi kelancaran oleh Allah, kemudahan oleh Allah, karena yang memudahkan segala urusan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ucapan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dengan menyebut nama Allah, kami semua ini pasrah kepada Allah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan untuk melakukan seluruh aktivitas ini, kecuali ketika Allah mudahkan, insya Allah semuanya akan menjadi mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku PT Astra yang sangat saya muliakan, yang sangat saya hormati, kita memulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Niat kita agar mendapatkan keberkahan kita hidup, mari kita niat taklim, mari kita niat belajar. Dan tentunya untuk menggapai sebuah keberkahan, kita mari kirim Fatihah. Intinya kepada siapa? Baginda Rasulullah. Kirim Fatihah kepada siapa? Kepada para sahabat yang dijamin oleh Allah masuk surga. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Zaid, Sa'id bin Zaid, Abu Ubadah bin Jarrah. Nama-nama itu adalah nama-nama sahabat yang dijamin oleh Allah masuk surga bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita menginginkan bersanding masuk surga dengan baginda Rasul, dengan para sahabat, tentunya kita harus sering-sering kirim doa membaca Fatihah kepada beliau. Dan ketika kita memasuki rumah, majelis, gedung apapun, kalau bisa kita mengucapkan
Assalamualaikum, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya para sahabat yang dijamin masuk surga. Dalam hati batin ada 10 sahabat ini, insya Allah gedung itu, tempat itu, kalau kita mengucapkan salam, saya lepas aja ya maskernya. Kalau kita mengucapkan salam, insya Allah keberkahan gedung itu akan dijaga oleh Allah, tempat itu akan dijaga oleh Allah. Makanya untuk lebih afdolnya Pak Aris ya, mari sama-sama hati kita tundukkan kepada Allah. Kita kirim Fatihah 1 kali saja, dan tentunya adalah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, kepada para wali Allah, kepada orang-orang soleh, kepada aulia autis afi Indonesia, kepada para sesepuh, dan tentunya ayah, ibu kita, kakek, nenek kita. Fadilah, pahala, taklim, belajar kita bersama ini sangat dicintai Allah, sangat dicintai Rasulullah. Itu pahalanya kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita, khususnya yang sudah meninggal dunia. Andai kata dikasih dunia dengan seisinya dibanding dengan fadilah pahalanya taklim, itu ahli kubur itu lebih suka fadilahnya taklim. Karena di dalam taklim itu di sana disebutkan membaca ayat-ayat Al-Qur'an, membaca hadis-hadis Rasulullah, dan di situ belajar kita introspeksi diri, memperbaiki diri biar jadi orang yang lebih berkah, lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ala hadihin niyah as-salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada hari ini, pada saat ini, kita sama-sama memasuki bulan, yaitu bulan Rajab. Dan sebagian para ulama mengajarkan kepada kita doa apa? Bapak-bapak yang biasa kita panjatkan. Mari kita sama-sama gaungkan, baca bersama-sama biar di gedung ini, di tempat ini mendapatkan keberkahan. Mari 1, 2, 3. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Makna berkah dalam hidup itu adalah hidupnya senantiasa bertambah-tambah kebaikan. Ziyadatul khair kalau dalam bahasa Arabnya. Bertambahnya kebaikan itu adalah senantiasa dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bagaimana? Kita semua ini dikasih oleh Allah rizki atau duit yang banyak, tapi kalau tidak ada Allah di situ hilang keberkahannya. Kalau hilang keberkahannya, pasti duit yang dikasihkan oleh Allah kepada kita hilangnya cepet hilang, tapi nggak ada manfaatnya untuk beribadah kepada Allah. Makanya mari kita sama-sama merenung sejenak tentang sejarah kehidupan. Berapa banyak hartanya Korun. Korun itu dalam satu kisah, kuncinya saja satu ruangan ini tidak muat kunci gudangnya. Tetapi ketika tidak ada nilai keberkahan, maka yang ada
ditenggelamkan oleh Allah, diambil oleh Allah. Tidak ada sebuah kisah yang menceritakan keberkahan hartanya Qarun. Makanya nggih Pak Aris nggih, kalau kita menoleh sejarah masa lalu, Fir'aun, pernah dengar sejarahnya Fir'aun Pak? Fir'aun itu dalam sejarah penguasa yang didaya, yang nggih Pak Aris nggih, yang mana penguasa di Mesir pada waktu itu, tetapi dalam kekuasaannya, kepemimpinannya, yang ada hanyalah kesombongan, tidak mau mengikuti ajaran-ajaran agama Islam. Maka yang ada apa? Ditenggelamkan oleh Allah di Sungai Nil. Itu apa? Karena dalam hidupnya tidak ada keberkahan. Jabatannya tinggi tapi nggak berkah, hidupnya pasti nggak tenang. Karena di situ nggak ada Allah, karena di situ nggak ada tuntunan Rasulullah. Oke. Nah, bagaimana kita sama-sama merenung pada diri kita sendiri? Kita merenung pada diri kita sendiri, tanda-tanda orang mendapat keberkahan di bulan-bulan yang lalu ataupun pada saat ini, khususnya pada hari ini adalah bulan Rajab. Hidup kita ini mendapat keberkahan atau tidak? Maka mari sama-sama kita koreksi diri kita. Kita melihat diri kita dulu. Yang pertama, tanda-tanda orang mendapatkan keberkahan, para ulama mengatakan bima yurzi ar-Rahman. Kalau dalam bahasa Indonesianya yang tertulis di slide di depan ini, hamba Allah itu ridho kepada hambanya. Tanda-tanda kita mendapatkan ridho Allah itu bagaimana? Kita senantiasa setiap kali ketika melakukan sholat Jum'ah itu pasti khatib memberikan pesan. Hubungan dengan Allah itu sholat 5 waktu. Hubungan dengan sesama manusia kita senantiasa baik. Konsep manusia terbaik antara sesama hubungan manusia itu adalah khairun nas anfa'uhum lin nas. Itu adalah konsep manusia terbaik, hubungan dengan sesama manusia. Kalau konsep manusia terbaik hubungan dengan Allah itu apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling mendapatkan sebuah kemuliaan di sisi Allah adalah tergantung ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara mudahnya begini. Pertama, dalam kehidupan sehari-hari yang kita lakukan, Allah itu ridho tidak kepada kita. Kalau kita bekerja di sini di Astra sini, tanda-tandanya Allah ridho kepada kita itu satu, orang itu datangnya on time, tepat waktu. Nah, berarti Allah ridho. Kita bekerja di sini, tanda-tandanya Allah ridho kepada kita. Tanda-tandanya satu, jujur dalam perkataan dan perbuatan. Tanda-tandanya Allah ridho kalau kita kerja di sini bagaimana? Sedikit pun waktu yang kita kerjakan di sini adalah murni bekerja, profesional bekerja, dan tidak ada waktu yang lain yang kita curi. Di kelonggaran waktu kita, di waktu yang longgar terus kita tidak melakukan sebuah pekerjaan, itu namanya mencuri waktu. Ketika mencuri waktu berarti itu namanya korupsi. Korupsi bukan hanya uang, tapi korupsi waktu. Berarti ketika kita korupsi waktu, Allah tidak ridho. Nah, itu tanda-tandanya.
Tanda-tandanya Allah ridho kepada kita bagaimana? Sholat 5 waktu kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah fihi as-sholah. Amal yang pertama kali nanti dihisab, ditanyakan oleh Allah, bukan gajimu, bukan mobilmu, bukan jabatanmu, tapi yang dihisab, yang ditanyakan oleh Allah adalah sholatnya. Kalau sholat kita ini baik, insya Allah semuanya akan menjadi baik. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda-tandanya orang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hamba tersebut bima yunasyitu al ibadah. Bima yunasyitu al ibadah itu artinya bagaimana? Artinya adalah orang itu semangat dalam melakukan sebuah ibadah. Ibadah itu maksudnya bagaimana? Ibadah untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dalam bulan-bulan sebelumnya syukur-syukur semangat, tapi alhamdulillah sebelumnya semangat, memasuki bulan Rajab ini lebih semangat lagi. Karena di bulan Rajab ini ada salah satu amalan yang terbesar, yang paling baik. Yang pertama yang akan ditanyakan oleh Allah adalah sholat. Kemudian tanda-tanda orang yang ketiga yang mendapatkan berkah di bulan Rajab adalah bima yanfa'un nas. Orang itu bermanfaat. Bermanfaat untuk siapa? Untuk dirinya dan orang lain. Secara tidak langsung, saudara-saudaraku, kita di sini ini bermanfaat untuk orang lain. Satu, manfaat untuk keluarga kita. Karena apa? Kedatangan kita di sini adalah dalam rangka tolabul halal, bekerja. Tadi saya ngobrol dengan Pak Wisnu, Pak Dian, dan Pak Aris sebentar. Intinya yang membedakan al-ada dengan al-ibadah itu satu. Manusia di dunia ini ada perbuatan yang diperbolehkan. Diperbolehkan, bahkan hukumnya juga wajib mencari nafkah itu. Tapi sebuah al-ada itu kebiasaan. Kebiasaan kita setiap hari berangkat dari rumah, kemudian sore pulang. Itu adalah rutinitas kebiasaan. Itu bisa bernilai, dicintai Allah, dicintai Rasulullah kalau dalam kita berangkat ditata niatnya, ditambahi niat sedikit aja, nggak ada 2 menit. Ya Allah, melangkahkan kaki dari rumah, kemudian kita Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Saya niat pasrah kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali pertolongan Allah. Kemudian kita berangkat kerja, niatnya apa? Tolabul halal, mencari rizki untuk nafkahi istri, untuk nafkahi anak. Setiap langkah yang kita kerjakan itu, setiap itu pula dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kalau niatnya itu adalah benar-benar bekerja untuk rezeki, untuk mencari rezeki halal. Tapi kalau ternyata hanya sekedar sepenting berangkat, pulang-pulang, waktunya pulang-pulang, waktunya berangkat-berangkat, nggak ada niat, ya nggak berdosa, tapi nilai ibadah itu kurang. Di sini bisa dimengerti, nggih? Itu. Kemudian yang keempat adalah tanda-tanda kita memperoleh sebuah keberkahan adalah bima yusabbitul ukhuwah. Ini dalam bahasa Arabnya, tapi dalam bahasa Indonesianya adalah dia mempererat tali persaudaraan. Bulan Rajab ini bulan yang mulia. Barangkali, mohon maaf ya, barangkali itu bukan berarti batu kerikil, bukan berarti itu. Barangkali di antara diri kita ini, mungkin di luar sana, tapi kalau di dalam sini insya Allah tidak ada. Yang namanya manusia, mohon maaf, perbedaan pendapat itu pasti ada. Ketidakcocokan itu pasti ada. Kadang-kadang sesama umat Islam punya dendam, kadang-kadang punya dengki, punya iri hati, bahkan sampai-sampai tidak rukun dengan sesama orang Islam.
bulan yang mulia, bulan Rajab ini mari kita bersihkan. Bagaimana yang masih punya gak enakan karo koncone, ayo kita saling-saling memaafkan saumpama. Dan kalau masih ada di antara kita punya saudara di luar sana masih punya dendam, dengki, iri hati, mari kita sama-sama berangkulan saling menyapa. Yang biasanya tidak menyapa, mari kita saling menyapa. Untuk apa? Untuk keberkahan kita hidup. Karena apa? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada orang yang dengki, iri dengan orang lain, itu diingatkan, Iyyakum wal hasad. Jauhilah olehmu wal hasad. Fa innal hasad yakulul hasanat kama takulun narul hatobah. Jauhilah olehmu sifat iri, dengki. Karena apa? Fa innal hasad yakulul hasanat. Orang dengki dengan orang lain itu bisa memakan, bisa menghapus amal ibadah kita. Kama takulun narul hatobah. Seperti halnya api membakar kayu. Api, ada gedung yang terbakar, hangus napa boten? Hilang apa tidak? Hilang. Makanya, dan saumpama ada orang Islam yang saling tidak menyapa kepada temannya, saling tidak rukun kepada temannya, maka diancam, dilarang oleh Rasulullah, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salas, faman hajara fawqa salas famata dakhalan nar. Insya Allah di sini tidak ada. Maksudnya bagaimana? La yahillu, tidak halal, li muslimin, bagi orang Islam. Yang tidak halal itu apa? Ayyahjura akhahu fawqa salas, tidak saling menyapa di atas 3 hari. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, faman hajara, barang siapa tidak saling menyapa, fawqa salas, tidak saling menyapa di atas 3 hari, famata, kok ndilalah ada orang bermusuhan, punya dendam, dengki, tidak saling menyapa dengan saudaranya di atas 3 hari, dilalah oleh Allah, nyawanya ini dicabut, maka dikhawatirkan dakhalan nar, tanda-tanda orang yang su'ul khotimah. Barangkali yang masih ada, mungkin saya yakin sesama saudara kita di PT Astra ini nggak ada yang seperti itu. Semuanya kompak, Paris ya. Semuanya satu hati, satu tujuan, demi untuk perkembangan, demi untuk cita-cita keberhasilan dalam rangka bekerja kita di sini. Semoga semuanya dilancarkan oleh Allah. Syaratnya satu visi misi. Kalau ada perbedaan, ya harus tiga hari lah paling lama. Tidak cocok, mari kita saling berangkulan. Saumpama, tapi saya yakin di sini tidak ada. Barangkali di luar sana kita punya unek-unek seperti itu. Mari kita hilangkan, mari kita berangkulan. Karena ingat, ini bulan Rajab. Rajab kita memasuki, secara batin kita tidak punya salah, tidak punya dendam dengki dengan orang lain. Secara ibadah dengan Allah kita baik, kita juga itu tanda mendapatkan keberkahan. Setelah mendapat keberkahan di bulan Rajab, keberkahan lagi di bulan Sya'ban. Orang memperoleh sebuah keberkahan panen, ibarat ada salah satu ulama mengatakan bahwasanya diibaratkan bulan Rajab itu bulan nandur. Bulan Sya'ban bulan nyirami tanduran. Bulan Ramadan panen. Panen pahala, panen amal, mendapatkan ridho Allah. Itu dimulai, dipersiapkan tempat masuknya, itu mulainya. Itu ya bulan Rajab. Loh Ustaz, bulan kan ada 12. Apakah enggak semuanya kita berbuat baik? Ya selayaknya orang hidup di dunia itu 12 bulan itu berbuat baik terus. Tapi kan kadang-kadang tidak bisa, gitu mboten. Lah, minimal dalam mulai bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan itu bagaimana kita bisa menjaga hal-hal tersebut?
Nah, untuk itu mari kita sama-sama kita melihat tampilan di depan ini gambar apa para bapak, para saudara-saudaraku? Gambar Mekah. Oke, saya tanya Pak Aris, tanda-tandanya orang hidupnya berkah itu pernah ke tanah suci, benar apa tidak? Benar gitu? Pernah ke tanah suci. Oke. Saya yakin di antara saudara-saudaraku yang hadir di sini, coba saya tanya dan dijawab dengan jujur. Panjenengan sedaya pengen sowan di baginda Rasulullah? Pengen apa mboten? Nggih, alhamdulillah. Pengen haji? Pengen. Pengen umroh? Pengen. Kepinginan itu ada yang sudah terlaksanakan, ada yang belum. Nah, alhamdulillah, saya angan-angan saya bisa datang di sini itu satu, doanya orang tua, dua, doanya guru. Nah, guru saya dulu ketika saya sekolah di tingkatan SMP atau MTS itu memberikan wejangan kepada saya, anakku, lek sampean delok kalau kalian itu melihat gambar Ka'bah seperti ini, harus dalam dirimu itu punya angan-angan saya pingin berangkat ke sana. Nah, itu saya lakukan. Makanya nomor satu adalah dasarnya kalau melihat gambar Ka'bah ini seneng, tresno, cinta. Orang cinta itu pasti menyebut, ya Allah, saya ingin berjumpa dengan, saya ingin datang ke Mekah, saya ingin ziarah ke makam Rasulullah. Itu pasti diucapkan, ya apa tidak? Yang satu kuncinya seneng. Dan kalau ada teman kita nanti, Baris, saumpama ada teman kita ini yang mau berangkat umroh atau haji, tolong saya dikabari. Walaupun saumpama saya bisa ngasih ongkos 50.000 saumpama atau 100.000 saumpama, kalau ada teman kita yang berangkat haji atau umroh, jangan sampai saudara-saudaraku yang ada di sini jenengan tidak nyangoni, sangonono, dan uang itu nanti ditukar dengan uang di sana. Uang apa? Real. Dan uang itu bagikan di sana. Itu yang pernah berangkat ke sana siapa? Banyak anak-anak di situ meminta-minta uang itu bagikan. Itu dari jenengan. Itu ibaratnya jenengan nanam sedekah, uang jenengan itu sudah di sana. Uang itu secara hakiki, kalau bisa diungkapkan dengan kata-kata, uang yang ada di sana itu memanggil-manggil, Pak Aris, uangnya disedekahkan anak-anak sana. Uang itu manggil-manggil kalau ditampakkan gitu. Lah, insya Allah orang yang pertama seneng kalau ada saudaranya berangkat haji atau umroh. Ketika sudah seneng, ini saya berdiri ya, capek juga duduk. Seneng. Orang seneng itu kalau ada saudaranya berangkat umroh pasti dikunjungi, ya apa tidak? Seneng mendoakan. Nah, kalau sudah seneng mendoakan, pasti ada rezeki sedikit, kasihkan, tolong sedekahkan di sana. Atau tidak apa-apa, jenengan kasih ongkos itu buat belanja oleh-oleh. Uang itu kan sudah dibeli dan uang itu ada di sana. Dan uang itu secara hakiki manggil kita. Insya Allah orang yang seneng temannya berangkat umroh, seneng ada yang berangkat haji. Nah, kalau ada yang baru berangkat dari sana, jenengan datanglah, minta doa. Minta doa. Yang haji atau yang umroh datang, mohon doanya saya untuk bisa pergi sowan di baginda Rasulullah. Pertama senang, yang kedua sedekah. Nah, nanti akan saya bahas sedekah itu urutannya kemana saja. Nah, kemudian yang ketiga adalah banyak-banyak membaca sholawat. Ya, sholawat yang paling
Singkat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu yang paling singkat. Nggih? Nggih, jenengan ini bisa baca sholawat macam-macam. Ada yang sholawat sadiliyah, ada sholawat Ibrahimiyah yang dibaca waktu sholat. Kemudian yang keempat adalah senang majelis taklim. Senang majelis taklim. Majelis taklim yang kita adakan di sini ini sangat dicintai oleh Allah, sangat dicintai oleh baginda Rasulullah. Nah, maka selanjutnya akan saya bahas sedekah. Orang tanda-tanda dicintai oleh Allah itu sedekah. Yang ketika kita sudah mendapatkan gaji, kita harus sedekah. Lah sedekah itu yang menjadi pertanyaan, siapa Ustadz? Apakah anak yatim, apakah fakir miskin, apakah anak, apakah istri? Siapa yang pertama kali kita kasih? Jangan hanya lempeng aja gajian langsung dimasukkan ATM semua, gak mikir belas fakir miskin, gak mikir sama sekali anak yatim, gak mikir sama sekali orang tuanya. Lah yang menjadi pertanyaan itu siapa Ustadz? Urutan-urutan yang kita kasih sedekah itu siapa? Nah, di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36 ini, slide ini tadi sudah saya kirim di Pak Wisnu ya, nanti mungkin di rumah bisa diangan-angan. Yang pertama ayatnya langsung saja. Kemudian kita mau sedekah yang pertama adalah wabil walidaini ihsana. Orang sedekah itu kan ihsana. Ihsana itu kan berbuat baik. Ini mohon maaf bagi mas-mas, bapak-bapak, itu bagi orang laki-laki kalau dapat rezeki pertama kali yang paling baik itu adalah memberikan kepada kedua orang tua. Nah, berapa persen tergantung, itu jenengan, nggak usah dipaksa, nggak ada batasan. Yang pertama harus kita kasih adalah kedua orang tua kita. Ini bagi bapak-bapak. Terus yang masih gadis, ada yang masih belum nikah, dapat rezeki itu masih wajib dikasihkan kepada kedua orang tua. Karena seorang gadis ketika belum menikah itu belum masih dalam kekuasaan orang tuanya. Tapi kalau sudah menikah maka itu sudah ridhonya beralih kepada suami. Tapi bagi seorang bapak-bapak yang laki-laki, orang laki-laki itu rizki yang pertama kali ketika dia dapat harus memberi kepada kedua orang tua. Setelah orang tua kita kasih, mohon maaf ini, mohon maaf, sekecil apapun setiap bulan kalau kita sudah gajian, sisihkan pertama kali. Kalau dekat langsung dikunjungi, kalau jauh ya ditelepon, transfer gitu aja. Gitu betul. Transfer orang tua. Kemudian yang kedua siapa? Karib atau kerabat. Karib atau kerabat itu siapa? Ya teman-teman, sanak saudara kandung kita yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah anak-anak yatim. Adakah sebagian dari rezeki kita ini kita sisihkan untuk anak yatim? Kemudian orang-orang miskin. Terus tetangga dekat dan tetangga jauh. Tetangga dekat itu ukurannya tetangga itu tetangga dekat dengan rumah kita itu kalau dihitung kanan 40, kiri 40, depan 40, belakang 40. Lah, yang paling dekat itu ya 10 rumah dari tempat kita. Nah, itu gampangannya seperti itu. Kemudian Ibnu Sabil itu orang yang dalam perjalanan yang bertujuan tidak maksiat. Ono wong musafir, bapak, mbak-mbak semua pernah lihat ada orang perjalanan, itu kasih uang, itu doanya sangat mustajabah.
Nah, terus hamba sahaya yang kamu miliki ini sudah tidak ada. Hamba itu budak pada zaman Rasulullah dulu. Budak itu orang yang dibeli untuk disuruh-suruh. Nah, kata zaman sekarang nggak ada ya. Kemudian sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Allah itu sangat benci ketika kita dititipi harta, ketika kita dititipi kekayaan, terus kita itu bangga dengan harta kita, cinta dengan harta kita. Ada hubbud dunya ra'sun min kullil khati'ah. Orang cinta kepada dunia itu sumber dari segala kesalahan. Contohnya bagaimana? Contoh, saya tadi ngobrol dengan Pak Wisnu di mobil. Saya itu pernah beli mobil tahun 2017 ketika saya masih di Jakarta. Saya beli mobil Xenia. Tapi belinya bukan cash, kredit. Nah, suatu ketika saya itu nempat di perumahan Permata Cibubur. Mobil itu oleh tetangga saya itu atret. Kemudian nenggor mobil itu sampai penyok tawar gitu. Akhirnya tetangga saya itu datang dengan nangis-nangis, khawatir dimarahi saya, khawatir dimarahi suaminya. Karena mobil saya masih baru pada waktu itu, Xenia saya beli mobil. Nah, ketika datang di rumah, ternyata sedikit pun saya tidak marah, saya tidak jengkel, saya tidak, walah bu, ini mobil asuransi, klaim hanya habis 300.000. Saya sama sekali tidak marah. Saya sama sekali, karena apa? Hatinya orang mukmin, hatinya orang Islam, hatinya saudara kita itu lebih mahal daripada Ka'bah, lebih mahal daripada kita mencium Hajar Aswad. Maksudnya bagaimana? Menjaga perasaan orang Islam, menjaga perasaan saudara kita agar dia tidak marah, tidak mangkel, tidak jengkel, tidak bermusuhan dengan kita. Itu lebih mahal dari dunia seisinya ini daripada harganya mobil. Bisa dimengerti? Maksudnya apa? Di situ saya tidak ada marah, tidak jengkel sama sekali. Nggak apa-apa bu, nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Besok langsung saya antarkan di dealer asuransi, sudah jarak kalau tidak salah 10 hari sudah kinclong lagi. Nah itu kan, dari pelajaran ini saya mendapatkan pesan dari guru saya, jangan sekali-kali kamu menyakiti hatinya orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu menyakiti saudaramu. Maka insya Allah kalau kamu bisa seperti itu, insya Allah kamu bisa selamat hidup di dunia maupun di akhirat. Jadi yang perlu diingat adalah kalau kita nanti kajian, sisihkan, kita pandang, kita ingat jasa-jasa orang tua kita semampu kita. Jangan sampai kita sudah diberi kehebatan, kita diberi pekerjaan, kita diberi rezeki, lupa dengan kedua orang tua kita. Itu yang pertama. Dan yang selanjutnya seperti yang saya sampaikan tadi, nanti di slide itu bisa diangan-angan sendiri di rumah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke. Ini yang selanjutnya. Hadisnya baginda Rasulullah, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatsluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghasyiyat ar-rahmah wa khaffat malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Maksudnya bagaimana? Dia membaca kitabullah, dia saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Kemudian mereka akan dinaungi rahmat Allah, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluknya yang dimuliakan di sisinya. Maksudnya bagaimana? Barang siapa bergedung ini kita berkumpul di sini, kita bahas, membaca Al-Quran, kemudian mengartikan, membaca hadis, kemudian mengartikan, kita belajar bersama.
itu suatu tempat itu bersinar di kerajaan langit. Tempat ini kalau dibuat zikir, dibuat sholat, dibuat taklim, apalagi kalau disentrong itu, tapi ini kebatinan, dilihat dari kerajaan langit, tempat ini bersinar. Karena apa? Di situ ada orang taklim, di situ ada orang yang belajar, dan para malaikat itu menaunginya, melindunginya tempat tersebut. Salah satu kemarin ada di mana itu, di Semeru itu apa? Gunung Merapi itu, Lumajang. Ada rumah yang penghuninya itu biasa habis maghrib baca Yasin, baca Quran, baca sholawat. Kemudian beliau itu dengan tetangga itu baik, sering sedekah, sering dengan tetangga itu nggak pernah marah, nggak pernah, pokoknya api lah wong iku. Ternyata apa? Di dunia dilindungi oleh Allah. Rumahnya di antara rumah-rumah yang lain itu hancur, roboh, dimasuki apa itu? Debu itu apa? Vulkanik. Tapi dilindungi oleh Allah. Begitu pula kita dalam hidup di sini. Makanya di Astra ini selama para pegawainya itu insya Allah senantiasa menjalankan perintah Allah, senantiasa berzikir kepada Allah. Lebih-lebih diadakan zikir. Nanti habis maghrib kita kirim doa ya. Habis maghrib kita kirim doa, tahlil aja, tahlil singkat, terus memohon kepada Allah. Di situ insya Allah akan dinaungi Allah, dilindungi Allah, dilindungi oleh para malaikat. Dan nanti di majelis kita ini akan dilaporkan oleh Allah, akan dibanggakan, ini umat, ini hambaku di dunia mau mengerjakan taklim, mengerjakan ngaji, mengerjakan sholat, mengerjakan zikir, berdampingan bareng-bareng kita berdoa kepada Allah. Kata Pak Aris tadi, selama kita yang kita andalkan adalah kekuatan Allah, yang kita andalkan adalah pertolongan Allah, selama itu pula keberkahan hidup ini akan senantiasa kita dapatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Ini materinya banyak, tapi waktunya tidak cukup ya, jenengan baca sendiri. Oke. Dari sini Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke. Ini berakhirnya jam berapa? Maghrib. Ini saya tambah waktu 5 menit saja ya. 5 menit saja. Saya bercerita. Ada seorang ulama besar. Oh, salah klik. Nah, ada seorang ulama besar bernama Hatim Al-Asam. Nah, singkat cerita, Hatim Al-Asam ini disebut Al-Asam, disebut tuli karena suatu ketika pernah ada seorang gadis yang berbelanja di tokohnya. Di tengah-tengah belanja itu seorang gadis itu mengeluarkan bunyi kentut yang agak keras. Daud gitu. Nah, seandainya Pak Aris ada salah satu customer apa ya? Pelanggan, orang yang mau di sini atau mbak-mbak. Ada seorang yang datang di PT Daihatsu ini, terus kentutnya itu agak keras. Apa yang jenengan lakukan? Apa? Ketawa. Jangan. Berlaku tidak pura-pura tidak dengar, tapi mendengar. Pura-pura tidak mendengar. Tujuannya apa? Menghormati, menjaga perasaan orang yang datang itu. Bisa dimengerti ya? Menjaga, pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak dengar. Jangan malah diketawain. Wah, jangan. Menjaga perasaannya orang mukmin, orang muslim atau saudara kita itu mahal harganya. Untuk tidak membuat dia malu, untuk tidak membuat dia kece. Itu yang dilakukan oleh Hatim Al-Asam. Nah, pura-pura. Oke. Ada pesan yang disampaikan oleh Hatim Al-Asam. Apa saja? Salah satu dalam kitab Jami' Syu'aibil Iman bahwa Hatim Al-Asam itu pernah ditanya, apa saja dasar pemikiranmu tentang tawakal? Tawakal itu kan pasrah.
Ternyata beliau menjawab, dasar pemikiranku ada 4. Yang pertama, yaitu rizkiku tidak akan dimakan orang lain, maka aku tidak akan begitu resah. Nah, ini kalimat yang simpel tapi mengandung banyak makna. Rizkiku tidak akan dimakan orang lain, berarti yang membagi rizki adalah Allah. Seluruh kita ini dijamin rizkinya oleh Allah. Jadi tidak usah sirik hati, tidak usah iri dengan posisi orang lain, pekerjaan orang lain, atau keberhasilan orang lain, karena rizki kita tidak akan tertukar. Itu pesan Hatim Al-Asam yang pertama. Yang kedua, amalku tidak akan dikerjakan orang lain, karena akulah yang mengerjakannya. Maksudnya di sini bagaimana? Kita beramal, berdoa, melakukan kebaikan, ini tidak bisa diwakilkan orang lain. Idza mata ibnu Adam inqata'a amalu illa min salasin. Ketika anak Adam itu meninggal dunia, maka seluruh amal ibadahnya terputus illa min, kecuali 3 perkara. Anak yang soleh, awaladin soleh, anak yang soleh yang mendoakan. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Kemudian sedekah jariyah yang pernah kita kasihkan. Kemudian selanjutnya, kematian akan datang kepadaku secara tiba-tiba, maka aku harus segera mempersiapkan kebutuhannya. Mati itu tidak ada yang tahu. Mati itu datangnya pasti terjadi. Makanya setiap saat, setiap detik kita harus senantiasa berzikir, ingat kepada Allah. Agar apa? Kita mendapatkan husnul khotimah. Kemudian yang terakhir dan yang keempat adalah aku sadar bahwa diriku ini berada dalam pengawasan Allah, maka aku malu berbuat maksiat kepadanya. Intinya apa? Ketika manusia hidup di dunia ini sadar kalau dia itu diawasi Allah, dilihat Allah, sedikit pun kemaksiatan, sedikit pun larangan tidak akan pernah kita langgar. Semoga kita termasuk tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. 2 menit lagi terakhir, materi yang saya sampaikan adalah orang pasrah itu ada kalanya orang itu pasrah kepada makhluk. Pasrah kepada makhluk itu bagaimana? Selama ayah saya masih ada, ibu saya masih ada, insya Allah hidup saya akan aman. Itu salah satu tanda pasrah kepada makhluk. Ada orang yang pasrah itu atas nama harta, angan-angan, selama duitku masih banyak, selama profesiku, jabatanku masih tinggi, selama itu pula posisi saya aman. Ada orang yang berprasangka seperti itu. Kemudian yang ketiga, orang itu pasrah dalam dirinya, selama badanku masih kuat, selama badanku masih sehat, selama itu pula apapun bisa saya dapatkan. Nah, 3 kepasrahan ini ternyata jauh dari kebenaran. Yang paling benar adalah kepasrahan kita, ketundukan kita, pengharapan kita. Yang paling benar adalah hanya satu, hanya kepada Allah, hanya kepada Tuhan. Secara bahasa umum, kita sebagai orang Islam hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pasrah semua urusan kita ini, kita mengedepankan nama Allah, kita mengedepankan perintah Allah, selama itu pula insya Allah keluarga kita, anak-anak kita, karir kita, kesulitan kita senantiasa akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini mungkin materi yang saya sampaikan masih banyak, tapi karena waktu sudah habis dibaca sendiri. Nah, ini mari kita baca doa kafaratul majlis. Doa setiap kali kita habis majelis ini kita membaca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus baca wal asri. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Mari habis ini kita sama-sama sholat maghrib berjamaah, terus nanti kita kirim doa. Habis itu ada acara apa tadi Pak Aris? Iya, pernah bakti. Sekian dari saya pribadi. Apabila ada yang salah, itu merupakan kekurangan saya pribadi. Apabila ada yang benar, itu semua murni pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Waffaqanallahu lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.